Amis, bau kan? Ba hmm. Satu lagi. Mantap. Merah karena tangan Ede. Merah. Hmm. Enak ya? Enak? Enak, ini langsung dari kebun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Fajri Nur Wahid di channel Taman Edelweiss. Hari ini memang cuaca cerah, tapi masih belum terlihat matahari sepenuhnya. Dan pagi ini saya kebetulan ada di kebun belakang rumah. Dulu sebetulnya ini adalah kandang kelinci. Berbagai macam kelinci ya, tapi akhirnya sekarang saya ganti jadi tanaman pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Nah, kebetulan di depan saya ada tanaman stroberi yang tidak lain. Dulu saya pernah mengambil bibitnya dari Bandung langsung, tepatnya di Lembang. Ini jenis California. Nah, sekarang mungkin saya akan bikin video sedikit tentang stroberi. Jadi simak terus ya teman-teman sahabat Taman Edelweiss. Stroberi atau tepatnya stroberi kebun juga dikenal dengan nama Arbei dari bahasa Belanda. Adalah sebuah varietas stroberi yang paling banyak dikenal di dunia. Seperti spesies lain dalam genus Fragaria atau stroberi, buah ini berada dalam keluarga Rosaceae. Secara umum buah ini bukanlah buah, melainkan buah semu. Artinya, daging buahnya tidak berasal dari opari tanaman, tetapi dari bagian bawah hipatium yang berbentuk mangkuk. Buah stroberi berwarna hijau keputihan ketika sedang berkembang, dan pada kebanyakan spesies berubah menjadi merah ketika masak. Stroberi pertama kali ditemukan di Chili, dan saat ini merupakan buah yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Umum dibudidayakan di dataran tinggi karena syarat tumbuh yang memerlukan lingkungan bersuhu dingin serta lembab dengan suhu optimum antara 17 sampai 20 derajat Celcius, kelembaban 80 sampai 90%, penyinaran 8 sampai 10 jam per hari, dan curah hujan berkisar 600 mm sampai 700 mm per tahun. Di luar persyaratan tumbuh tersebut, stroberi masih mungkin untuk dibudidayakan dengan perlakuan tambahan agar bisa tumbuh dengan baik. Contoh mungkin di dataran rendah seperti di Kabupaten Tasikmalaya. Awalnya saya membawa 20 bibit stroberi dari Lembang. Kemudian sampai saat ini sudah ada 100 polybag di lahan atau di kebun saya. Hanya saja ada beberapa permasalahan. Yang pertama, tanaman stroberi atau buah stroberi ini cenderung lebih kecil dari yang saya lihat pas di Lembang. Kemudian yang kedua, daun stroberi ini cenderung lebih mengecil. Mungkin faktor utama adalah cuaca, karena saya sebisa mungkin menyamakan media tanam mulai dari tanah sekitar 10-20%, kemudian saya campur kokopit serta kompos dan sekam bakar. Bahkan ada beberapa polybag tanaman stroberi ini yang saya kasih sekam mentah. Hasilnya lumayan, tapi tidak sama persis dengan pas di Lembang. Saya menyiram stroberi ini masih instan 2 kali sehari apabila memang memungkinkan, dan apabila hujan saya tidak menyiramnya. Oke, lanjut kita ke masalah faktor cahaya, karena cahaya merupakan peranan penting untuk pertumbuhan stroberi. Pada umumnya stroberi menyukai sinar matahari langsung, tetapi dengan suhu udara yang relatif rendah.
Suhu dataran rendah yang tinggi sering menyebabkan daun stroberi mengkerut, dan pada tingkat yang lebih tinggi intensitas cahayanya daun bahkan bisa mengering. Untuk mengatasi pengurangan intensitas cahaya yang diterima, tempat budidaya bisa ditutup dengan paranet di bagian atapnya. Karena kebetulan saya di kebun, jadi ada beberapa naungan seperti pohon, kemudian tanaman pisang dan lain sebagainya. Kemudian pupuk. Nah, untuk stroberi yang subur dan cepat berbuah diberikan pupuk secara rutin. Saya sendiri 2 minggu sampai 1 bulan sekali memberikan urea, kemudian NPK serta pupuk organik dari kotoran hewan, khususnya kelinci dan kambing. Untuk pupuk organik sendiri bisa menggunakan cangkang telur apa saja, kemudian sisa-sisa dari dapur, misalkan mecin, garam, kemudian masih banyak yang lain. Itu masih bisa digunakan, bahkan dimanfaatkan untuk tanaman stroberi. Nah, dan pastikan juga pupuk yang dipilih mengandung kalsium, kalium, dan fosfat. Kemudian untuk pupuk anorganik seperti NPK serta urea, takarannya itu kurang lebih sendok kecil atau setengah sendok kecil. Dan ingat, ditabur di pinggir polybag atau jauhkan dari akar serta tanaman stroberi. Oke. Kemudian tips selanjutnya, menanam stroberi atau bibit stroberi sebaiknya di pinggir polybag agar buah stroberi menggantung ke bawah polybag atau tidak berada di atas tanah atau terkena tanah, karena itu bisa menyebabkan busuk pada tanaman stroberi. Nah, tips selanjutnya, kalau di Sunda itu ada beberapa masyarakat yang selalu bilang untung, lebar, dan lain sebagainya. Padahal untuk tanaman stroberi agar buah lebih besar itu harus dijarangi. Jadi kalau misalkan ada kembang atau ada bunga, ada calon buah, beberapa batang bahkan bunga itu dijarangi saja. Sisakan 2 sampai 3 bahkan 4 lah maksimal. Jadi itu akan buahnya lebih besar. Kemudian untuk sulur atau anakan atau calon tunas stroberi yang baru itu sebisa mungkin dijarangi juga. Jangan lebih dari 3 anakan. Cukup 1 atau 2 saja ya. Karena nanti nutrisi dan makanannya akan fokus untuk buah. Jadi buah sedikit tapi akan lebih besar. Kemudian sulurnya juga ternutrisi tapi kan tidak banyak-banyak membagi makanannya. Oke, bisa dimengerti kan? Terima kasih, semoga bermanfaat. Sebetulnya saya ingin sampai dengan manfaat dari buah stroberi, tapi agar tidak terlalu panjang videonya atau durasinya, saya bagi 2 sesi. Dan selanjutnya saya mungkin akan membahas media tanam yang kemarin. Ada beberapa media tanam yang akan kembali saya bahas. Oke, bantu saya dengan like, share ke teman-teman yang membutuhkan agar bermanfaat. Kemudian bantu subscribe-nya ya. Bantu subscribe yang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.